Oke, kembali lagi ke pertemuan kita yang berikutnya, yaitu fungsi. Pada fungsi ini, kali ini kalian diarahkan untuk membuat folder yang namanya modul 4 nama kalian. Kalian buatnya terserah di mana saja, yang penting kalian ingat posisinya di mana. Lalu kita buat modul seperti ini ya, modul 4 Aziz. Lalu kita open. Nah, dia di dalamnya saat ini masih kosong, belum ada sama sekali. Berikutnya kita diarahkan untuk membuat namanya ski notes. Pada halaman 33.54 kode program 1 membuat script file. Jadi kalian diarahkan untuk membuat ski notes yang nama filenya adalah 5 fungsi 1. Untuk membuat ski notes, kalian bisa klik yang ini, launch ski notes, icon yang ada di sebelah kiri atas, atau kalian bisa klik file, lalu tombol new-nya ya. Nggak ada tombol new-nya di sini. Oke. Oh, ini dia berada di menu application terus Keynotes. Nah, kurang lebih tampilan Keynotes seperti ini. Di Keynotes kita bisa memasukkan sebuah program. Jadi program ini kita bisa panggil atau kita bisa gunakan. Cara menggunakannya, misal kita tulis nama kita ya, sesuai instruksi nama, name, lalu di situ ada clc titik koma yang gunanya untuk membersihkan layar. Berikutnya di bawahnya kalian diarahkan untuk membuat sebuah matriks array dengan ukuran 0 sampai dengan 30, 0 sampai dengan 30, tetapi di antaranya intervalnya adalah 2. Oke, lalu di ujungnya kita tidak perlu menampilkan hasilnya, kita tinggal titik koma, lalu enter. Terus di bawahnya kita diarahkan untuk membuat nilai G atau gravitasi bumi. G sama dengan 9,8 titik koma. Lalu di bawahnya ada M, mungkin ini adalah massa adalah 68 titik koma, baru ada could sama dengan 12,5 titik koma, lalu ada rumus di bawahnya ya, V sama dengan G dikali M dibagi could dikali dalam kurung 1 kurang eksponensial buka kurung could bagi M kali T, balas kurungnya ada 2. Oke, balas kurungnya ada 2, lalu di paling ujung ada titik koma. Nah, di bawahnya kalian diarahkan untuk membuat sebuah plot dalam kurung T, V. Oke, T, V. Di akhir dari plot ada tanda koma. Tanda koma mengartikan bahwa plot ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Lanjutannya ada di bawahnya. Title. Jadi ada titelnya. Titelnya kurang lebih tulisannya plot V terhadap T. Tanda kutip. Terus setelah titel ini ternyata dikasih lagi koma. Koma ini gunanya untuk melanjutkan lagi apa perintahnya. X label dalam kurung tanda kutip nilai T. Terakhir Y label dalam kurung tanda kutip nilai V. Jadi kurang lebih plot ini akan nyambung sampai dengan Y label. Kenapa bisa nyambung? Karena dia hanya dipisahkan tanda koma. Kalau dia dipisahkan tanda koma artinya instruksi selanjutnya itu adalah lanjutan dari fungsi plot. Nah, kalian setelah itu diarahkan untuk execute, save and execute. Jadi ada di menu execute, lalu diarahkan untuk save and execute, atau tekan F5, atau kalian bisa menekan icon yang ini, save and execute. Kalau kita run, kita diarahkan untuk menyimpan file kita. Jangan lupa nama filenya adalah modul 5 fungsi 5 underscore fungsi underscore 1.sce. Oke, kalian save, lalu kalian bisa lihat hasilnya. Hasilnya kurang lebih ada di sini. Tunggu, masih loading ya. Dia akan menampilkan sebuah grafik. Ini grafiknya, ternyata ada di belakang. Grafiknya ada di sini. Kalau kalian ingat kode program yang tadi yang ada di Keynote, nah di sini ada plot T dan F.
ini ada plot T-nya, ini adalah plot V-nya. Berikutnya ada title. Title itu artinya judul. Judulnya apa? Plot V terhadap T. Jadi gambar judulnya itu ini. Terus ada X label. X label itu apa? Adalah label yang berada di X. X itu kan bawah. Terus Y label. Y label adalah label yang berada di sebelah dari atas ke bawah. Di sini tertulis nilai V sesuai dengan yang ada di sini. Oke, lanjut. Kalian diarahkan lagi untuk membuat sebuah fungsi khusus dengan nama fungsi filenya adalah kecepatan jatuh bebas.sce. Ayo kita buat. Nah, kalian pertama lagi kalian membuat sebuah file keynote baru, bisa klik dari sini atau bisa juga kalian klik dari mana dia ya, dari sini langsung. Misal kalau sudah terbuka, kalian bisa klik new. Ini kan ada new. Nanti dia akan membuat sebuah keynote baru. Nah, di keynote baru tadi kita akan tulis lagi nama kalian, name kalian, lalu di bawahnya ada clc titik koma, lalu ada clear titik koma. clc gunanya untuk membersihkan layar, clear gunanya untuk menghapus seluruh data yang ada. Kalian diarahkan untuk membuat function. Oke, fungsinya sudah jadi. Ada awal fungsinya, ada akhir fungsinya. Nah, isi fungsinya itu apa? Dimana catch atau kecepatan, sorry ada tanda 7 ya, catch sama dengan catch jatuh bebas. Ini catch jatuh bebas itu harus sama dengan nama filenya nanti. Jadi kalau berbeda, mungkin fungsinya nggak bisa dipanggil. Catch jatuh bebas, dimana ada M, ada could, ada T. Jadi ini merupakan fungsi yang bisa kita ubah-ubah nilainya nanti. Kita tinggal memanggil fungsinya, maka dia akan arahkan untuk mengeluarkan hasil yang berupa kecepatan. Kalau di buku itu kalian diarahkan untuk menuliskan kecepatan jatuh bebas, M, could T menghitung kecepatan jatuh bebas dari sebuah objek, inputnya adalah M, could itu koefisien geseknya, T itu waktunya, dan outputnya adalah kecepatan sama dengan kecepatan jatuh bebas. Jadi yang paling pertama kita tulis itu adalah variabelnya. Jadi kalian ikuti aja komentar-komentar yang ada di situ, kalian tulis. Kalau di sini mungkin langsung saja ke variabelnya 9,81 titik koma, terus ada catch. Kecepatan diambil dari rumus G dikali M per could dikali dalam kurung 1 kurang eksponensial dalam buka kurung minus could per M dikali T balas kurung 2 kali, lalu ada titik koma. Oke, berikutnya itu ada end function. Oke, nah kalau sudah, coba kalian execute dan save and execute. Oke, kita klik execute, kita klik save and execute. Nanti kalian diarahkan untuk menyimpan filenya. Ingat, nama filenya adalah kecepatan jatuh bebas, sesuaikan dengan fungsinya tadi, kecepatan jatuh bebas.sce. Kita save. Nah, kita cek di sini kenapa dia belum muncul. Dia harus di refresh dulu, load in Skylab. Oh, mau dia ya, execute in, nggak muncul dia. Open in Keynote, open. Coba saya kembali ke atasnya, lalu saya cari tadi folder yang saya buat, modul 4 ADIS. Oke, ini udah ada ya. Ini tadi yang file yang pertama kita buat, yang kedua itu yang ini. Error ya. Sebentar, ini ada error sedikit nih. Di anunya nggak bisa di merespon. Yang penting filenya sudah jadi, saya close dulu file anunya ya, supaya kembali normal. Lalu saya buka aplikasinya, Skylab. Oke, buka aplikasi Skylabnya. Tadi ada error itu, apa itu error tadi itu ya? Oh, oke, disuruh reload yang kita buka tadi. Nah, saya mungkin ulangi lagi, saya cari filenya dulu,
posisi filenya tadi ada di dokumen, ada di modul 4 Aziz. Saya open. Nah, disitu ada 2 file. Terus saya mau running yang kecepatan jatuh bebas ini ya. Saya tinggal save and execute. Oke, sudah jalan. Nah, saya tinggal running. Di perintah konsolnya itu kita diarahkan untuk menuliskan catch jatuh bebas, di mana nilainya itu 68,1, terus 12,5, 12 balas kurung. Oke, coba kalian perhatikan kecepatan jatuh bebas 68,1. 68,1 itu berarti dia akan masuk ke M-nya, masanya. Dan ini 12,5 merupakan gaya geseknya. Dia akan masuk ke variabel CUD, gaya gesek. Terus angka 12 akan masuk ke nilai T-nya atau waktunya. Nah, ketika di enter, maka hasilnya akan langsung muncul 47. Berarti dengan beban 68,1, kecepatan gaya geseknya sekian, dan T-nya 12, maka kecepatannya adalah 47,53. Nah, kalian diarahkan lagi untuk menuliskan angka lain. Jadi misalnya angkanya adalah 200, masanya adalah 200, kecepatannya sama, dan waktunya adalah 300. Bentar. Maka kecepatannya adalah 156,96. Nah, itu merupakan kecepatan yang dalam satuan meter per second, sesuai dengan yang ada di buku kalian. Oke, lanjut masuk ke program ketiga, menghitung rata-rata dan standar deviasi. Jadi pada aplikasi ini kalian diarahkan untuk membuat sebuah skinotes lagi, dengan nama file adalah stats1.sce. Jadi kita pertama-tama harus menuliskan nama kita, terus ada nim kita, lalu ada clc titik koma, ada clear titik koma, lalu ada function, terus ada kotaknya ya, function, ada kotaknya rata, sdef. Lalu terus ada sama dengan, ada sama dengan stats1 dalam kurung x. Jadi ini fungsinya akan menghasilkan dua variabel. Variabel pertama itu nilai rata, dan variabel kedua adalah sdef. Oke, kita lanjut. Nah, yang garis miringnya itu, yang komentarnya itu tolong kalian ketik. Saya langsung lompat aja ke badan programnya. N sama dengan length dalam kurung x. Ini length fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui panjang dari sebuah array matrix. Setelah ditahu panjangnya, kita hitung rata-ratanya sama dengan sum atau total penjumlahan dari nilai x yang ada di array x dibagi dengan jumlah jumlah nilainya ada berapa. Jadi hasil penjumlahan nilai x dibagi dengan jumlah nilainya, lalu disimpan ke dalam variabel rata-rata. Titik koma. Lalu di bawahnya ada sdef sama dengan sqrt dalam kurung sum buka kurung lagi x kurang rata balas kurung titik pangkat 2 balas kurung dalam buka kurung n kurang 1. Jadi kalian samakan aja yang ada di buku ya. Tutup kurungnya ada 3, 1, 2, 3. Oke, tutup kurungnya ada 3, lalu titik koma paling ujung sdef. Terakhir adalah end function. Nah, kita simpan ke dalam file dengan nama stats1. File, save, stats1. Di modul 4 kita simpan dengan nama file stats1. Nah, kita tinggal save. Oke, filenya udah masuk ya.
Sekarang kita tinggal running. Oke, sudah running. Sekarang kita akan uji. Di bagian bawahnya itu kalian diarahkan untuk menguji, dimana kita akan memasukkan variabel di konsolnya itu yang ini. Kita akan menuliskan y sama dengan tanda kotak 8 spasi 5 spasi 10 spasi 12 spasi 6 spasi 7,5 spasi 4, terus balas titik koma. Artinya array dari 8, 5 seterusnya sampai dengan 4 akan disimpan ke dalam variabel y, tetapi nilainya tidak ditampilkan karena kita menggunakan titik koma. Oke, nilainya sudah masuk. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata sama SDF-nya. Kalau kalian masih ingat, tadi kita membuat formulanya seperti ini. SDF 2 kotak sama dengan stats 1 buka kurung y balas kurung. Jadi dia akan, kalau kita tulisnya seperti ini, dia akan memanggil fungsi yang ini. Stat 1 dia akan memanggil fungsi ini dengan nilai apa? Dengan nilai y-nya berapa. Nah, ketika kita enter, maka nilai rata-ratanya adalah 7,5 dan SDF-nya adalah 2,81. Standar deviasinya. Itu bisa kita ganti. Kalau jadi y-nya itu kita bisa ganti. Misal ya, x sama dengan, kita ganti ya, x misalnya 7, 8, 9. Oke, x-nya. Nah, kalau kita pikir-pikir, pasti rata-ratanya adalah 8. Jadi harusnya rata-ratanya adalah 8. Coba saya masukkan formulanya yang tadi. Rata-rata SDF stat y-nya kita ganti jadi x sesuai yang ada di atas. Kalau kita enter, rata-ratanya jadi 8 dan SDF-nya adalah 1. Oke, masuk ke program 4. Program 4 ini kalian belajar tentang penggunaan fungsi input. Jadi kalian diarahkan untuk menuliskan nama kalian, nama, terus nim kalian, nim, lalu ada m sama dengan input buka kurung tanda kutip massa spasi kilo dalam buka kurung kilogram balas kurung titik 2 tanda kutip balas kurung. Oke, kurang lebih seperti ini fungsinya. Kalau kita enter, maka akan menjadi seperti ini. Kalian akan diminta untuk memasukkan massa. Jadi misalnya massanya adalah 68. Bentar. Oke. Terus di bawahnya ada minta lagi nama. Nama sama dengan input buka kurung tanda kutip ketikkan nama Anda titik 2 tanda kutip balas kurung. Oke, ini kita diarahkan untuk mengetik nama kita. Coba kita enter. Ketikkan nama Anda, misal saya masukkan Aziz. Undefine variabel Aziz. Nah, itu masalahnya. Kalau kita menuliskan karakter atau huruf, kita tidak boleh menulisnya seperti ini. Harus cara lain. Contohnya saya perbaiki dulu. Oke, ini udah masuk. Nah, cara menuliskan yang benar ada di baris berikutnya. Kita tulis seperti yang ini. Nama, input ketika nama Anda, koma, dan jangan lupa di bagian belakang kita kasih lagi koma. Lalu kasih tanda kutip S. Koma S. Jadi kita harus buat dia seperti ini agar nama variabelnya itu bisa masuk. Nah, kalau kita tulis seperti ini, Aziz saja, secara otomatis dia akan masuk ke dalam tulisan Aziz ini akan masuk ke dalam variabel. Jadi kalau kalian perhatikan, tadi di sini nama tanpa tanda kutip S yang ini itu akan berbeda hasilnya. Langsung dia tulis seperti undefined variable Aziz. Tidak diketahui variabel Aziz. Tetapi ketika kalian tambahkan koma tanda kutip S ini, maka secara otomatis ketika kalian tulis Aziz, dia langsung berubah menjadi sebuah variabel. Jadi tulisan Aziz akan masuk ke dalam variabel nama. Ini ada hubungannya dengan yang nanti kalian pelajari di program kelima, pemakaian input dan display. Jadi kalian tinggal menuliskan kode program yang ada di situ, kurang lebih
Kalau kalian tulis nanti, ketika kalian ketik kecepatan jatuh bebas, dia akan minta instruksi-instruksi sesuai yang ada di situ. Sebagai contoh, misal saya buat file baru di Skin Notes, file baru ya, file baru, terus saya masukkan kode programnya. Oke, ini kode programnya, ini belum selesai, kurang sedikit. Ini kode programnya kelima ya. Oke, nama filenya adalah kecepatan jatuh bebas 2. Jadi program kelima itu nama filenya adalah kecepatan jatuh bebas 2. Save, kita save dulu. Nama filenya adalah di modul 4 Aziz, kecepatan catch jatuh bebas 2. Oke, kalau sudah kita save. Nah, folder filenya udah jadi ya, ini catch jatuh bebas 2, lalu sesuai. Nah, kita tinggal running. Yes. Nah, kita tinggal panggil. Cara memanggilnya kita tinggal tulis catch jatuh bebas 2 di konsol. Kalau kalian perhatikan di instruksi di halaman 37, kalian diarahkan untuk menulis catch jatuh bebas 2, lalu kalian tekan enter. Nah, dia akan minta massa kilogram. Masanya misal 68, koefisien geseknya 12,5 misal ya. Waktunya sekitar 5 detik. Kalau kita enter, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kecepatan adalah 32,08. Jadi ini ada hubungannya dengan fungsi yang tadi, fungsi input. Jadi di sini ada input waktu, terus dia display kecepatannya, input koefisien gesek, input massa. Oke, saya rasa mungkin kalian bisa lanjutkan program ke-6 ya, program ke-6 yang terakhir. Selamat mengerjakan, sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Terima kasih.